Halo semua, balik sama gue Owen di channel FPL 62. Dan di video kali ini gue akan langsung aja membahas mengenai Game Week 7 untuk tim FPL kalian. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke semuanya, pertama-tama pastinya gue ingin membahas dulu review Game Week 6 gue kemarin, dimana gue mendapatkan 81 poin. Dan pastinya di sini gue panah hijau ya. Dari Game Week 6 yang 3,7 juta over ranking gue naik jadi 2,6, lumayan jauh 1 juta naiknya. Dan kalau lihat dari tim, sebenarnya gue kemarin melakukan 2 transfer, yaitu Botman dan juga Alvarez, untuk gantiin 2 Chelsea player gue, yaitu Chilwell dan juga Nicholas Jackson. Dan Botman pilihan yang pastinya oke banget, dan juga Alvarez di sini yang sayangnya blank gitu ya, karena menurut gue ada sedikit faktor gak beruntungnya, ditambah Rodri kartu merah. Dan ya menurut gue emang kurang beruntung aja lah untuk Alvarez di minggu ini. Cuma overall Pickford gue gak usah bahas lagi, gue udah gak peduli sih sama poin dia, jujur aja. Gak pernah return kayaknya 6 game kemarin. STP-nya Diaz dan juga Botman, akhirnya 3 back gue semuanya clean sheet. Dan dari midfield di sini yang blank Rashford dan juga Sterling. Sedangkan Mitoma, Saka dan juga Bruno Fernandes masing-masing dapat hampir double digit gitu ya semuanya. 14, 13 dan juga 10. Sedangkan kapten gue Haaland dapat 12 poin dari 1 golnya. Dan overall di sini gue cukup happy sama tim gue, walaupun seperti yang kalian tahu gue punya rencana untuk wildcard di game week 8, dan sampai sekarang rencana itu masih akan tetap ada gitu ya. Tapi pastinya akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelum kita masuk ke sana, gue akan ajak lo semua untuk ngelihat fixture game week ke-7 sampai dengan beberapa game week ke depan. Oke, ini dia fixture dari game week 7 sampai dengan game week 12 yang pastinya seperti biasa udah diurutin dari yang paling atas itu paling gampang sampai yang paling bawah itu paling susah gitu ya secara fixture. Dan kalau lihat di sini ada beberapa tim yang pasti gue kotakin, yaitu adalah fixture yang gampang banget. Yang pertama, kalau lihat di sini ada beberapa tim kayak contohnya Aston Villa. Aston Villa ini dari game week 8 sampai dengan game week 12 ini menarik banget. Lawannya nggak ada yang top atau big six gitu ya. Wolves, West Ham, Luton, Nottingham Forest dan juga Fulham. Dari game week 7 sampai dengan game week 12 di sini 4 diantaranya dia akan menghadapi home match gitu ya, Brighton, West Ham, Luton dan juga Fulham. Sedangkan 2 lainnya away, jadi menarik banget pastinya. Dan menurut gue berpengaruh ya home away di musim ini, terutama khususnya setelah pandemi itu sih makin berasa, karena waktu awal-awal kita gue main FPL yaitu di musim pandemi, gak gitu berasa jujur aja. Home dan away itu kayak ya sama aja lah, gak gitu pengaruh banyak. Cuma sekarang semenjak 2 tahun terakhir sih udah lumayan berasa lagi untuk home dan juga away. Dan pastinya menguntungkan ya Aston Villa 4 kali home lawannya tim seperti Luton, West Ham. West Ham mungkin agak tricky ya, cuma di sini ada Nottingham Forest dan juga Fulham gitu kan. Berikutnya Liverpool juga bagus banget setelah game week 9. Ada Everton, Nottingham Forest, Luton dan juga Brentford. Cuma di game week 7 dan juga game week 8 di sini mereka masih agak sedikit tricky. Tottenham dan juga Brighton. Jadi menurut gue ketika lu punya beberapa pemain, misalkan pemain Manchester United tuh ya, kayak Rashford, kayak Bruno Fernandes, menurut gue nggak ada salahnya sih untuk kita hold dulu sampai dengan game week ke-8. Setidaknya game week 7. Kenapa? Kalau lihat di sini Liverpool lawannya Tottenham dan juga Brighton, sedangkan kalau lihat MU di sini lawannya sendiri Crystal Palace dan juga Brentford, dan dua-duanya di home. Jadi gak ada salahnya, terutama game week 9 juga lawan Sheffield itu ya MU. Jadi masih worth to keep lah menurut gue, at least MU untuk beberapa game ke depan sebelum kita wildcard dan punya beberapa pemain yang menurut gue lebih esensial. Nah berikutnya setelah itu ada Newcastle juga yang oke banget menurut gue. Terbukti dari kemarin menang 8-0, gila banget men. Trippier 18 poin, sayang banget gue gak punya. Kemudian Spurs di sini juga cuma fixture lawan Liverpool doang yang menurut gue agak sedikit tricky. Dan walaupun Liverpool tapi di home gitu ya. Dan menurut gue Spurs juga sekarang gue jujur aja gue ini banget sih, gue terentertain lah sama gaya bermain Spurs yang kebobolan banyak tapi nyetak banyak juga gitu kan. Jadi gue happy sih sebenarnya, dan gue expect di pertandingan ini mungkin akan jual beli serangan, jadi banyak gol dari Son, dari Salah. Dan gue nggak berani sih kalau ambil defender dari kedua tim ini, cuma mungkin akan banyak gol. Jadinya gue rasa juga untuk aset-aset Spurs kayak Son, kayak Maddison, jadi itu masih fine-fine aja. Dan untuk kita masukin sekarang, dan sampai dengan game week 12 pertandingannya juga gampang banget dari Spurs itu sendiri. Jadi pastinya ini menarik banget. Arsenal juga ya ada City, ada Chelsea, ada Newcastle, tapi sisanya juga lumayan oke.
Bournemouth, Sheffield dan juga Burnley. Kemudian West Ham di sini, West Ham juga pertandingan game week 7 ini bagus banget. Sheffield di home menurut gue bisa jadi salah satu pemain di minggu ini gitu ya, maksudnya yang dapat poin paling banyak, Bowen atau Ward-Prowse gitu. Tapi di game 8, 9 ini agak sedikit tricky, Newcastle dan juga Aston Villa, jadi menurut gue mungkin gak akan jangka panjang sih. Lebih ke game week 7 doang. Ketika lu misalkan mau wildcard di game week 8, menurut gue aset dari West Ham kayak Bowen, kayak Ward-Prowse itu bener-bener tempting banget untuk gue masukin, dan game week 8 gue take out lagi karena gue wildcard. Cuma pastinya gue harus mikirin lagi, dan itu akan gue bahas di belakang. Sama di sini Luton juga pengen gue bahas, yaitu pertandingannya lawan Everton dan juga Burnley. Sisanya jelek banget. Yang jelas menurut gue ketika lu punya pemain Luton, yang paling oke adalah ketika lu punya Kabore. Tapi kalau lu misalkan mau Morris kayak gue kemarin, gue tertarik banget ya masukin pan gue untuk game week 7 ini Morris. Sebelum nanti kan gue bahas ada beberapa perubahan yang pengen gue sampaikan. Cuma pastinya menarik kalau lu wildcard di game week ke-8 atau setidaknya nggak merubah struktur tim lu ya. Karena menurut gue Everton dan juga Burnley pertandingan yang bagus buat Luton dan di home. Jadi menurut gue sih ada kemungkinan itu untuk Morris tetap nyetak gol dan Hull gitu ya nyetak poin yang banyak. Jadi bukan suatu pilihan yang jelek juga menurut gue. Cuma sekali lagi gue perlu ingetin bahwa pastiin untuk nggak ngerubah komposisi tim lu karena demi Morris yang satu game week doang. Apalagi fixture-nya di game week 8 sampai dengan game week 12 itu jelek banget. Nah dari tim-tim di sini pastinya gue pengen lihat beberapa pemain yang menarik banget untuk game week ke-7 terutama, sebelum misalkan game week 8 gue akan wildcard. Oke, ini dia 3 pemain diferensial menurut gue yang menarik banget untuk kita masukin ke dalam tim kita terutama di game ke-7. Yang pertama ada Bowen, yang kedua ada Darwin Nunez, dan yang ketiga ada Morris. Nah, kenapa di sini gue masukin diferensial? Karena gue pribadi kemungkinan akan wildcard di game ke-8 walaupun belum pasti ya. Yang mana kan gue bahas di transfer plan. Cuma kalau game ke-7 gue, game ke-8 gue akan wildcard, gue pastinya pingin punya pemain-pemain yang punya potensi nyetak gol tinggi juga, punya potensi poin banyak, cuma diferensial gitu, gak sama kayak yang lain. Jadi misalkan ketika game week 7 banyak yang beli Son gitu, dimana pertandingan lawan Liverpool di home ya oke, mungkin akan nyetak 1-2 gol gitu ya, bisa aja. Cuma ada beberapa pemain yang menurut gue juga layak untuk kalian pertimbangin. Yang pertama ada Bowen. Bowen ini sendiri kalau secara data dibandingin 3 pemain ini udah paling bagus banget ya. Non penalty XG 2,83, dan secara non penalty XG kalau nggak salah Bowen ini pertama atau nggak kedua gitu di Premier League saat ini kalau kita lihat datanya. Jadinya ini 6 game terakhir ya. Jadinya bagus banget pastinya Bowen. Goal time-nya 16 dari 6 game week kemarin, chance created 4, dan secara fixture Sheffield United di home yang baru aja kalah 8-0 sama Newcastle, jadinya pastinya menarik banget. Sheffield juga XG-nya atau expected goals conceded paling jelek gitu kan di antara Premier League. Jadi kemungkinan besar Bowen menurut gue salah satu diferensial yang bisa kita masukin ke dalam tim kita. Dan berikutnya ada Darwin Nunez di sini. Kalau lihat secara data dia gitu jauh gitu ya sama Bowen sendiri. Goal time-nya juga banyak, XG-nya juga bagus, XG-nya juga bagus. Cuma memang secara fixture agak sedikit jelek gitu. Jadi ini mungkin diferensial yang gak short pan, melainkan lebih jangka panjang gitu ya. Tottenham dan juga Brighton di game week ke-7 dan juga game week 8 jelas bukan suatu pertandingan yang pengen kita incar. Cuma setelah itu kayak tadi gue sampaikan bahwa Liverpool juga punya pertandingan yang bagus dari game week 9 sampai dengan game week 12. Dan Darwin Nunez menurut gue bisa jadi opsi striker dari Liverpool itu sendiri. Dan yang terakhir di sini ada Morris. Kalau kita secara data memang jauh banget ya sama beberapa pemain di sini gitu kan. Walaupun secara chances created lebih banyak daripada Darwin Nunez. Kemudian goal attempt juga sebenarnya beda 1. Cuma secara non penalty XG dan juga non penalty XGI itu kecil banget. Karena banyak gol Morris ini 1 atau 2 gitu ya. Itu dari penalti pastinya. Dan di sini yang menarik dari Morris adalah pastinya satu-satunya fixture dia yang double game week di game week ke-7 ini selain dari pemain Burnley. Yaitu melawan Everton dan juga Burnley di home. Jadi ini adalah menurut gue 3 pemain diferensial yang bisa aja dapat poin sama banyaknya sama beberapa pemain yang lagi jadi perbincangan juga, misalkan kayak Son, Gordon, Diaby, dari Aston Villa gitu kan. Jadi ini menurut gue 3 diferensial yang secara
diselect sama manajernya kalau nggak salah masih di bawah 20% semua. Jadi pastinya kalau mereka poinnya banyak, lu bakal tinggi, naik tinggi banget gitu di overall ranking. Jadi ini dia 3 pemain diferensial menurut gue yang bisa banget masuk ke dalam tim kita, nggak hanya untuk game ke-7 tapi juga mungkin jangka panjang nantinya. Kecuali Morris di sini. Tapi ya nextnya kita akan langsung aja bahas mengenai rencana transfer kita di game ke-7. Oke guys, jadi ini dia tim gue untuk game ke-7 di mana gue belum melakukan transfer apapun. Dan di sini kalau lihat ada satu pemain dari starting 11 gue yang punya bendera kuning, yaitu adalah Bukayo Saka. Nah, Bukayo Saka sendiri kalau kalian belum tahu, katanya sih dia Bukayo Saka cedera gitu ya. Dan Arteta hampir bukan confirm sih ya, udah bisa dibilang hampir pasti dia nggak bisa ikut atau bakal miss pertandingan melawan Bournemouth. Cuma sekali lagi kita harus monitor juga pastinya, dan gue akan berusaha untuk gak early transfer karena menurut gue informasi bakal lebih penting daripada gue berkurang 0,1-0,2 juta duitnya. Tapi yang jelas gue bakal gak early transfer dan menunggu berita dari Bukayo Saka. Cuma kalau Bukayo Saka misalkan ternyata beneran nih dia gak bisa bermain di game ke-7 melawan Bournemouth, menurut gue dia akan gue ganti. Jadi kemarin kalau lu inget video gue sebelumnya, gue akan melakukan rencana transfer, yaitu gue masukin Morris gitu ya ke dalam tim gue di game ke-7 sebagai PAN 1 game week, kemudian gue wildcard di game ke-8. Tapi sekarang dengan adanya cedera dari Bukayo Saka, menurut gue ini satu hal yang membuat gue juga harus tetap fleksibel ke dalam pemilihan pemain, penggunaan strategi, dan juga berpengaruh ke dalam rencana transfer gue pastinya. Jadi dengan cedera Saka di sini gue kemungkinan besar akan ganti dia. Dengan uang gue di sini punya 11,3 juta. Kalau dia nggak main, mungkin gue akan masukin Son di sini. Kalau misalkan aman gitu ya, karena menurut gue pertandingannya oke lawan Liverpool dengan Spurs yang terbuka, dan beberapa game week ini selalu nyetak 2 gol lebih gitu kan 6 game week terakhir ini. Jadinya pasti menarik juga untuk lawan Liverpool yang sekarang secara sisi defense bukannya terbaik lagi gitu, dan selalu kalah duluan kalau nggak salah ya gak sih. Udah beberapa pertandingan kayak cara main Liverpool tuh kebobolan dulu 1 gol, babak kedua baru misalkan dia comeback gitu kan. Cuma secara FPL ya kita nggak peduli lah sama siapa yang menang atau kalah, cuma yang penting misalkan Son nyetak gol 1 atau 2 aja udah bagus banget kan. Jadi kemungkinan besar akan seperti itu ke Son. Cuma gue masih mikir apakah gue misalkan ketika gue melakukan transfer Son ini gue harus wildcard di game ke-8. Kenapa? Karena secara komposisi tuh kurang gitu ya. Tapi sekarang kalau lu lihat secara komposisi sebenarnya udah mulai pelan-pelan baik. Walaupun memang gak sebaik pastinya tim-tim atau manajer lain gitu ya, yang udah punya Son, Maddison, udah punya 2 Newcastle, udah gak punya Brighton, udah gak punya Chelsea gitu. Gue masih punya semua, dan gue punya 2 MU bahkan. Jadi bukan yang terbaik juga sebenarnya tim gue saat ini. Cuma gue lagi berpikir sih apakah bisa dimundurin wildcard gue. Misalkan ke game week 9 at least setelah kita ada international break ya, mungkin itu akan lebih berguna. Cuma misalkan kalau gue udah yakin gue akan melakukan wildcard gitu di game week ke-8, mungkin gue akan melakukan transfer yang mungkin lebih berani gitu. Misalkan kayak gue akan masukin Bowen daripada Son, karena Bowen sekali lagi menurut gue Sheffield United pertandingan yang bagus banget sih. Dan kalau lihat sini bahkan lawan Liverpool dia berhasil 7 poin. Yang dia bilang tuh cuma City dan juga Chelsea. Sedangkan lawan Bournemouth 9 poin, Luton 7 poin, Brighton 12 poin. Jadi pastinya menarik banget Bowen di sini untuk dalam tim gue. Sisanya mungkin gue nggak akan melakukan transfer banyak lagi. Gue akan tetap seperti itu. Opsi lainnya ya mungkin gue akan ganti salah satu antara Bruno Fernandes atau Rashford. Cuma secara fixture Crystal Palace di home ya masih oke lah. Gue akan coba pertahanin, atau misalkan Estupinian yang melawan Aston Villa di game week ini mungkin gak clean sheet sih feeling gue. Gue bisa aja ganti dia sama beberapa pemain defender gitu ya, kayak contohnya Trippier di sini kalau harganya masih cukup gitu kan. Jadi gue akan melakukan transfer itu. Cuma kemungkinan besar sih gue akan melakukan transfer kalau nggak ke Son, ke Bowen. Tinggal gue menentukan gue mau melakukan wildcard atau enggak di game week ke-8 nantinya, atau gue melakukan wildcard di game week lain. Jadi kayak gitu rencana transfer gue untuk game week 7 kali ini. Semoga kalian semua panah hijau. Kalau kalian punya pertanyaan langsung aja komen, atau bahkan di Twitter atau di IG gue di @fpl62_, karena di situ gue juga akan upload tim final gue sebelum deadline. Thank you semuanya, dadah.